Baik, selamat pagi adik-adik semua. Kita hari ini akan belajar tentang motivating employees. Untuk pertemuan ke-7 kali ini ya. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa memotivasi karyawan kita dalam sebuah bisnis. Jadi kita sudah tahu bahwa nilai sebuah bisnis itu ditentukan oleh banyak hal. Mulai dari organisasinya, lingkungannya, manajemennya. Setelah Meet kita akan belajar tentang marketingnya, aspek marketing, aspek accounting dan financial, dan juga kalau ada topik-topik yang lain kalau masih ada waktu. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah bagian dari managing employees-nya. Bagaimana kita mengatur karyawan kita. Nah, dalam memotivasi karyawan, itu kita harus ada effort dari karyawan untuk menciptakan dan memproduksi barang yang berkualitas. Ada effort dari karyawan untuk menjual produk. Ada effort dari pegawai untuk mencapai produksi yang low cost, yang efisien, marketing yang efisien, kemudian usaha dari karyawan untuk mencapai biaya finansial yang rendah. Nah, kedua hal ini akan menghasilkan firm revenue atau pendapatan perusahaan. Kedua hal ini akan menghasilkan firm expenses atau pengeluaran perusahaan. Sehingga revenue kurang expenses menjadi earnings, dan dari earnings lah kita tahu value atau nilai dari perusahaan. Nah, teori untuk motivasi itu ada banyak. Teori motivasi karyawan itu tentunya dipengaruhi dengan kepuasan kerjanya ya. Jadi biasanya harusnya karyawan yang puas dengan pekerjaannya itu motivasinya tinggi, motivasi kerjanya tinggi. Nah, manajer itu bisa memotivasi karyawan dengan memastikan bahwa pekerjaannya itu memuaskan. Jadi, kalau kita bicara tentang employee motivation, ya itu bergantung pada kebijakan ke perusahaan, pada status, kemudian hubungan, relasi ya, apakah tidak ada tekanan batin di situ, ada toxic culture atau tidak, kemudian bagaimana suasananya, bagaimana etos kerjanya, bagaimana supervisi, kemudian keamanan kerja, karena pasti karyawan tidak akan merasa puas kerja kalau dia tahu sewaktu-waktu ini perusahaan bisa bangkrut dan dia bisa di PHK. Dan tentunya motivasi karyawan itu sangat bergantung kepada pembayaran dan tunjangan-tunjangan yang dia dapat, serta kondisi kerja di perusahaan tersebut. Ini saya skip saja, jadi kalian bisa baca bagaimana sebuah studi di Hawthorne itu menunjukkan bahwa bagaimana kondisi kerja itu mempengaruhi produktivitas karyawan. Jadi kalau ada perubahan dalam kondisi, itu bisa terlihat dalam increase attention toward employees, increase productivity. Jadi kalau kita semakin perhatian sama karyawan, maka produktivitasnya bisa naik. Dari Hawthorne Studies, kita ada kesimpulannya itu kita bisa lihat ada eksperimen yang hasilnya ketika kita membuat karyawan berada di kondisi yang nyaman, lightingnya bagus, produktivitasnya bagus. Tapi kalau kita ini kasih kurang, produktivitasnya juga bagus. Jadi ternyata lighting tidak berpengaruh ya. Jadi penyesuaian apapun itu bikin higher productivity. Ya, dalam perihal teori atau pelajaran tentang motivasi karyawan, teori motivasi yang paling terkenal, yang paling harus kalian hafal mati, namanya Maslow. Sebagai anak bisnis, apapun jurusanmu, kau harus tahu siapa itu Maslow. Maslow itu pokoknya sering diulang-ulang lah. Maslow Hierarchy of Needs, hierarki kebutuhan Maslow. Ada orang namanya Maslow yang dia bilang kebutuhan manusia yang memotivasi manusia untuk hidup itu ada 5 kategori. Secara fisiologis, secara keamanan, secara sosial, secara esteem atau harga diri, dan aktualisasi diri. Jadi ada 5. Fisiologis itu artinya secara fisik, apa kebutuhan basicnya yang dia perlukan untuk bertahan hidup. Kemudian safety, bagaimana job security-nya, keamanan kerjanya, apakah kondisi kerjanya aman atau tidak. Kenapa orang-orang yang bekerja di tengah laut itu gajinya tinggi ya? Karena keamanan kerjanya
ini ya pekerjaannya beresiko tinggi begitu. Kenapa polisi, TNI ya ada resiko kerja, ada resiko pekerjaannya. Nah, orang butuh bekerja dalam kondisi yang aman. Kenapa sekarang nakes-nakes semuanya? Wah, harus dikasih tunjangan tambahan. Oh iya, karena dia mempertaruhkan nyawanya untuk mengurus orang sakit. Dia harus dikasih fasilitas. Fasilitas apa? Oh, harus dikasih APD, harus dikasih masker N95, harus dikasih baju APD level 1, level 2, level 3, tergantung di mana dia bekerja. Supaya yang memberi kerja ini memastikan bahwa kondisi pekerjaannya itu aman. Artinya tidak membahayakan nyawa gitu. Kemudian sosial, nah seseorang harus menjadi part dari grup, pasti bisa hampir semua manusia punya kebutuhan sosial, kemudian esteem, ya semua orang itu membutuhkan, dia butuh dihormati, dia butuh prestis, dan dia butuh rekognisi, artinya dia butuh dihargai. Kemudian harus ada self-actualization, jadi dia butuh untuk memenuhi potensinya secara full, secara maksimal. Nah, jadi ketika kita kerja, kita pasti butuh hal-hal pertama secara fisik dulu. Kita kerja untuk supaya kita bisa makan, supaya kita bisa beli sandang pangan papan. Ini yang paling mendasar. Kalau kita ini sudah terpenuhi, maka kita akan cari ini, safety. Kalau safety sudah terpenuhi, kita akan cari sosial. Kalau sosial sudah terpenuhi, kita akan cari esteem. Kalau esteem sudah terpenuhi, maka kita akan mencari self-actualization. Oke. Kenapa turun? Ya, jadi ya ini ya, hierarki kebutuhan Maslow yang sangat terkenal. Coba kalian perhatikan baik-baik, hafal mati namanya Maslow. Jangan sampai kau keluar dari Unhas atau kau nanti sudah semester berapa tapi kau tidak tahu siapa itu Maslow. Wah, malu-maluin. Harus tahu Maslow ini, yang ini ya. Hierarki kebutuhannya. Yang paling dasar, kebutuhan psikologis, makanan, sandang, pangan, papan, kebutuhan keamanan, yang tadi sudah dijelaskan, kebutuhan sosial, kebutuhan esteem atau harga diri, dan yang terakhir self-actualization. Artinya dia harus mencapai kebutuhannya secara maksimal, potensinya secara maksimal. Kenapa orang-orang yang gajinya sudah ratusan juta, dia sudah menjadi direktur, dia masih cari tempat kerja baru? Ya karena dia merasa dia masih punya potensi untuk mengerjakan hal-hal lain, untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Dia masih punya potensi diri yang mau dia kembangkan gitu. Jadi ya self-actualization itu yang paling tinggi. Nah, itu tadi teori Maslow. Ada juga teorinya Herzberg. Teori Herzberg itu adalah dia mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan tempat kerja yang membuat karyawan itu tidak puas dengan pekerjaannya. Apakah faktor higienis, mungkin kotor, mungkin terlalu banyak kuman di situ. Hygiene factors, jadi yang memenuhi kebutuhan dasar dan menghalangi dan mencegah sehingga orang tidak menjadi tidak puas dengan pekerjaannya, kondisinya, supervisinya, gajinya, keamanannya, status. Kemudian faktor motivasional yang bisa mengarah ke kepuasan kerja dan memotivasi karyawan. Seperti achievement. Kalau saya sudah kerja mati-matian, saya ini pegawai, saya direkognisi ndak, orang akuin ndak kalau saya bagus. Jangan sampai saya sudah banting tulang, tapi yang dipuji bosku atau temanku, padahal saya yang setengah mati kerja. Nah itu. Kemudian kalau saya sudah mencapai sesuatu, ya saya dapat imbalan ndak? Apakah saya dipromosi duluan, atau saya dapat penghargaan, atau saya dimasukkan dalam portal berita perusahaan, maksudnya dalam website internal atau bagaimana. Kemudian responsibility, tanggung jawab, recognition, advancement, recognition tadi rekognisi ya. Kemudian advancement, karir saya mandek atau ada potensi untuk maju-maju semakin lama semakin tinggi. Kemudian bisa bertumbuh enggak saya di perusahaan itu. Ini hal-hal yang akan mempengaruhi kita untuk merasa termotivasi untuk bekerja atau tidak. Kalau karir, ada orang
karirnya mandek, tapi karena dia kerja juga setengah-setengah, dia juga, saya tidak peduli, Ji. Mau karir mandek atau tidak, dapat promosi atau tidak. Tapi ada juga orang yang, wah, masa saya begini-begini terus, saya sudah tidak merasa tidak dapat tantangan. Jadi dia pindah cari tempat yang baru, yang bisa memenuhi hasratnya untuk berkembang. Nah, kita lihat menurut Herzberg, jadi Herzberg ini sudah bikin penelitian, dia sudah meneliti selama bertahun-tahun tentang kepuasan kerja, dan dia melihat ada banyak hal. Ada hal-hal yang membuat orang merasa sangat puas atau sangat tidak puas dengan pekerjaan. Yang membuat orang merasa puas itu kalau dia dia mendapatkan achievement, artinya dia melakukan suatu prestasi, dia berhasil memenuhi target, atau dia berhasil mendapatkan penghargaan apa gitu, atau dia disuruh melakukan suatu dia bisa, jadi ada sense of achievement. Yang bikin juga orang merasa puas itu kalau dia dikasih tanggung jawab, dia dipercaya, kemudian dia direkognisi, dia dipuji, atau dia dikasih penghargaan, ya pokoknya direkognisi kalau dia berprestasi. Dan kemudian yang paling penting ada kemajuan karir. Nah, yang bikin orang merasa tidak puas atau sangat tidak puas kalau kondisi kerjanya tidak bagus, supervisinya bosnya tidak pernah muncul, cuma tahu marah-marah, nyalah-nyalahin, sudah gitu gajinya rendah, sudah gitu perusahaan ini tidak jelas, bisa hidup bisa tidak. Nah, itu yang bikin orang dissatisfied. Tapi banyak juga orang yang merasa netral-netral saja. Yang penting kondisi kerja reasonable, artinya bisa ditolerir. Ya, mungkin tempat kerja tidak mewah, tapi pekerjaannya juga gampang-gampang, Ji, tidak terlalu susah, Ji. Tidak terlalu butuh tanggung jawab yang besar, tidak mengancam nyawa. Bos, ya lumayan. Salary, ya lumayan. Keamanan kerja, ya lumayan. Pokoknya semua yang adequate, artinya bisa ditolerir, bisa diterima. Ya, mungkin orang akan merasa kepuasannya itu netral-netral saja. Jadi berdasarkan temuannya Herzberg, dia melihat bahwa, ini loh faktor-faktor yang bikin orang merasa puas, sangat puas, lumayan puas, netral, tidak puas, sangat tidak puas. Gitu ya. Itu, jadi kita tadi sudah belajar 2 ya. 2 motivasi, teori motivasi, 2 teori motivasi. Teori motivasinya Maslow dan teori motivasinya Herzberg. Teori motivasi yang ketiga adalah teori motivasinya McGregor, yaitu teori X dan teori Y. Jadi setiap teori ini dia bilang itu diwakilkan oleh supervisor's possible perception of workers. Jadi setiap teori X dan teori Y itu mewakili bagaimana persepsi supervisor terhadap karyawannya. Jadi bagaimana karyawan melihat karyawannya itu akan mempengaruhi bagaimana mereka memperlakukan karyawannya. Nah, bagaimana treatment bos kepada karyawan itu akan mempengaruhi kepuasan dan motivasi karyawan tersebut.